Sahaja TV yang dirahmati Allah, kalau tadi kita telah menikmati puisi tentang Rasulullah, Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kini kita nikmati lagi sebuah puisi Wanita dari Belang Padang karya LK Ara, akan dibacakan oleh Mami Ruqayyah Ibrahim Naim. Silakan. Mulai lagi ya. Izin ya ibu-ibu ya. Wanita dari Lampadang. Ada seorang wanita dari Lampadang. Rumah dan kampungnya dibakar. Lalu ia menyingkir ke hutan rimba. Ketika remaja, ia bukan gadis manja. Ringan tangannya bergunjing, ia tak suka. Tak sombong ia, tekun belajar agama. Langit bersih, udara nyaman. Ketika itu, tiba-tiba pasukan Belanda menyulut nyala, membakar Masjid Baitur Rahman. Api marak tak tertahan. Wanita dari Lampadang itu keluar rumah buru-buru. Matanya merah menatap kobar api lalu menjerit. Wahai rakyat Aceh yang beriman, lihat sendiri rumah suci mereka bakar dengan api. Nama Allah mereka cemarkan. Masihkah kita mau jadi budak Belanda? Lalu semua orang keluar rumah. Pedang dan rencong dicabut dari sarung. Semua mereka berseru, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seketika pucuk rumput berdarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kolam-kolam berwarna merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langit berwarna merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Belanda, Kohler namanya, jenderal pangkatnya. Dewasaan itu, wanita dari Lampadang menyapu keringat keningnya. Perlahan tersenyum ia melihat Belanda mundur, surut bertempur. Terima kasih. Iya, mantap Mami ya. Semangat Cunyadin. Siapa dulu? Tapi kami mengenal Mami bukan Cunyadin. Apa juga? Putropa. Baik pemirsa Aceh TV, ini dari Ustadz Rajul di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ibu-ibu di Aceh TV, saya ingin bertanya, kalau ibu-ibu itu sangat mengagumi Cuk Nyadin, kenapa juga ibu-ibu tidak memperjuangkan kepada pemerintah Aceh supaya gambar Cuk Nyadin yang nampak aurat itu dibuang saja, diganti dengan jilbab? Wassalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nengoknya. Ustadz Nadir. Ustadz, nyanyikan dalam pikiran kamu untuk bahasa Aceh, Bu. Oh, ya. Hari Cunyadin kami akan memprogramkan ada bahasa Aceh satu hari. Jadi lo Melayu ronyo. Jadi mengenai gambar Cunyadin konmedon kamunya juga miris melihat gambar. Tetapi itu adalah ilusi dari pelukis. Memang orang yang non-Islam jimita-mita pakai banca. Dan kami sudah punya gambar sendiri. Ketika foto beliau, ini kok rametat Pak edit-editan. Kadi edit kembalinya likut proposal kamu makan mau hana memena me ibu hati hana ya. Jadi dilikut proposal kamu, cunya dia yang lagi duduk ada kotinya yang kamu pakai. Dan malah hati juga yang pakaiannya itu sudah kami kerjakan. Jadinya ke program kamu selain Bapak bahwa gambar Cunyadin memang bagus sekali kan pegah Pak TV ya kayaknya. Kayak nonton leureun saya juga menjawab bahwa Cunyadin tidak lagi dengan pakaian begitu. Masa kan seorang prabu dari negeri seberang, seorang prabunya temebut di Pak ditidih. Kok hana mungkin kebuka oleh hana kan? Iya. Angkotnya untuk temebut ditidih orang di sana, orang Bandung. Betul. Orang di Sumedang itu sangat menghargai. Ya. Mereka handai kencuknya, handai kencuk. Ibu Prabu dari seberang. Begitu dia muliakan. Menyogok kaji muliakan 3 bagop 10 go watanya. Yang kelagian Bapak terima kasih, Bu. Iya. Don dukung kamu lah ke mohon maaf. Jadi dari Syarifah Jirna. Ini kedua ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah benar Cut Nyadin itu bukan orang Aceh? Beliau itu orang Minangkabau. Kalau orang Minangkabau, kita kurang bangga dengan Cut Nyadin. Wassalam. Syarifah Jirna. Itu boleh dah. Don ahli Biarlah. Ada ibu-ibu ya? Mungkin mami saja yang Bah don nantong tabak don kau ustaz menjawab. Oke lah, biar saya jawab. Karena ustaz menjawab kan. Jadi Ibu Syarifah Jirna yang kami hormati, tidak benar ya. Cut Nyadin itu tidak benar orang Minang. Cut Nyadin orang Aceh asli, Aceh Raya. Lahir di dalam Padang. Lahir di dalam Padang. Suami pertama juga Aceh asli. Suami kedua Tuku Umar juga Aceh ya. Cuma Tuku Umar itu kalau kita runut berasal dari Aceh, kemudian kakeknya merantau ke Minang. Tapi kemudian pulang lagi ke Aceh. Jadi Aceh juga ya. Dia tu membuat dia buat. Gitu. Jadi terima kasih Syarifah Jirna ya. Kita yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Hashim di Banda Aceh. Ustadz, janganlah Cut Nyadin saja yang diperingati. Itu saya kritik. Ibu-ibu itu kan tingkat Aceh. Sedangkan di Aceh ini ada Cuk Mutia, ada Panglima Inti, Cuk Murah itu. Ini salah ditulis, Panglima Inti. Ya boleh juga. Maksudnya Panglima juga mungkin ya. Jangan Cut Nyadin saja yang diperingati. Kita banyak pahlawan perempuan. Wassalam. Pak Hashim. Silakan. Jadi meno bapak pun ayah. Pak Hashim. Pak Hashim, kamu memang hari ini tonggaknya Cut Nyadin. Di Tino kamu berangkat. Ketika tahun lalu Ibu selamat datang Ibu Ketua Panitia. Jadi tahun yang lalu Mbak Wate penabalan kepada Malahayati menjadi pahlawan nasional. Masih ingat kan kita? Kami membuat seminar waktu itu di gedung PWI bahwa penebalan semangat Malahayati ketika mendapat gelar pahlawan nasional kamu di kewatanya. Kamu adakan seminar, kemudian kamu adakan pemakalah, semua menyambut baik. Dan kami juga pernah dulu ziarah ke makam Cut Mutia, kemudian kami juga ziarah ke Malahayati, semua kami ziarahi. Karena kami hanya apalah arti sebuah nama, tapi kegiatan kami untuk perempuan. Dan ini hari Cut Nyadin akan berlangsung di Aceh. Semua perempuan itu akan kami pajang kalau kami nak bantu oleh gubernur kadang nak kantor untuk sebuah kantor yang monumental itu akan kami pajang semua pahlawan-pahlawan nasional. Kami menjawab, kami mengingat apa lagi untuk ini dan kami juga berhadap kepada Don Hatengku nejo aju masukan-masukan balik melalui goknya atau melalui kamu untuk kamu akan juk. Kamu terima nyo untuk hari Cut Nyadin. Nyo juga kami terima dari pemakalah dari Ketua DPR Kota Banda Aceh akan ada hari Cut Nyadin, dari Bupati Aceh Besar dan Ketua DPR Aceh Besar akan membuat sebuah monumen di Lampadang di Aceh Besarnya. Jadi Aceh Besarnya Lampadang Dema, di Tinan juga pelataran itu akan ada tempat adat, pasar adat, dumpu-dumpu dan seterusnya. Nanti kamu akan mengadakan seminar. Kebetulan Ibu Diah Nova Iriansah meminta supaya itu di rumah beliau diadakan. Hanjek Pak lain, Mbak rumah dinas koknya. Jadi ini kan pucuk dicinta ulam tiba. Makanya akan keluar sebuah deklarasi nanti dari Lampadang ke Lampadang. Luar biasa. Terima kasih Bu Nova. Ya baik pemirsa TV, hebat sekali. Kalau kita sudah dengan ibu-ibu nih luar biasa. Semangat luar biasa ya. Pemirsa, ada satu kalimat yang saya hafal dari Cut Nyadin. Ketika Cut Nyadin dipegang oleh orang kafir. Hai kafir, baik kamu ke? Diludahin kan? Diludahin. Nah, itu menunjukkan begitu bencinya orang dulu kepada kafir. Ya. Jadi tabuh yang menjadi jimo. Anak gak nyanto dah. Cuk Gambang. Cuk Gambang, pergi ke Cuk Gambangnya. Kami boleh terpuruk. Tapi kami memang sudah terpuruk kan, tapi kami belum pernah menyerah. Cut Nyadin kau menyerah, tanya yang sehat-sehat tegar dengan segala kekuatan ini, kepada menyerah, nyangkanya.
Teman, puisi seperti. Hana, Baik ibu-ibu. Nah, dukungan pula dari ibu-ibu. Atau ibu-ibu ingin bicara, silakan. Ada itu ibunya lah, ibu. Oh, ibu ketua penasehat. dulu, penasehat ya. Silakan Bunda. Beliau akan memberi dukungan juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Guru kami, tokoh masa kini, Ibu Rukaya, juga ibu-ibu hebat yang berada pada kesempatan hari ini. Bahagia sekali ada di tengah ibu-ibu sekalian. Bangsa yang besar adalah bangsa yang Besar sedikit lagi suaranya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Bagaimana kita menghargai para pahlawan kita? Tentu saja melanjutkan segala apa yang telah dilakukannya. Bila pada zaman dulu Cut Nyadin adalah berjuang membawa senjata, berperang untuk mempertahankan wilayah jajahan. Namun pada saat ini berharap sekali kita semua berjuang untuk mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu bidang pendidikan, ekonomi, juga lainnya. Seperti dalam bidang pendidikan, mungkin kita sangat merasakan bahwa anak-anak sekarang mempunyai karakter sangat berbeda dengan kita dahulu, Bu ya. Ketika kita menegur, biasanya anak-anak padahal sekolahnya sudah begitu tinggi, berbeda dengan kita, setingkat SLA sudah bisa menyesuaikan bagaimana bersikap kepada orang tua. Ada kalanya anak-anak sekarang mengatakan hal-hal yang kasar kepada orang tua. Untuk itulah ini usaha untuk kita semua, ciptakan karakter anak-anak secara dini. Bagaimana caranya? Ibu-ibu adalah yang mempunyai peran utama di dalam rumah untuk menjadikan anak-anak kita yang berkarakter. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mewakili Kota Banda Aceh sekarang siapa? Ibu Husniati Bantasyam. Oh iya. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat menghargai apa yang program-program yang telah dicanangkan oleh Laskar Cut Nyadin Provinsi Aceh. Jadi semoga program-program ini tetap berlanjut ataupun diimplementasikan kemudian ke kabupaten-kabupaten kota lainnya. Jadi Mami, tugas Mami juga, tugas ibu-ibu di sini juga, mari kita dengungkan ya. Laskar Cut Nyadin ini jangan hanya di Kota Banda Aceh sebagai kota provinsi, tetapi juga kepada kabupaten-kabupaten kota lainnya. Karena apa? Masalah Cut Nyadin ini bukan masalah Aceh lagi, tapi udah masalah nasional dan internasional. Mari kita tepuk tangan dulu. Jadi kita harus bangga. Sebagai orang Aceh harus bangga mempunyai pahlawan yang begitu tegas, yang begitu hebat di mata dunia. Bukan di mata orang-orang kita orang Aceh, tetapi di mata dunia. Mari sekarang ini kalau misalnya ada program untuk satu hari ini, kita sangat salut kepada Laskar Cut Nyadin Provinsi Aceh. Ada satu hari yang diprogramkan untuk berpakaian Aceh ya. Ya, motif Aceh. Jadi ini adalah satu wacana yang sangat bagus. Kemudian monumen itu harus Mami, wajib kita perjuangkan, harus ada momen yang di Banda Aceh ini. Sementara kuburannya di sana dibuat sama orang sana di Sumedang ada. Kenapa kita yang tempat lahirnya tidak ada monumen? Ini sangat kita sayangkan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama perempuan Aceh, perempuan hebat. Semoga ke depan ini betul-betul kita sebagai Laskar Cut Nyadin ini berjuang untuk Aceh. Baik, inilah yang dapat kami sampaikan. Kami dari Kota Banda Aceh sangat mendukung program ini, Bami. Jadi kami ini dari Kota Banda Aceh nanti akan jumpa juga dengan Ketua DPR, dengan Wali Kota Banda Aceh. Semoga kita ini canangkan di Kota Banda Aceh dulu, baru di kota-kota yang lainnya se-Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Akbar. Allahu Akbar. Nah, Siap, dilanjutkan Aceh Besar ya. Jadi Ibu Hasniyati bersemangat karena beliau pembela guru ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari pengurus Aceh Besar pada dasarnya juga mendukung kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Laskar Provinsi, terutama dalam hal ini pembangunan monumen yang kebetulan memang tempatnya itu berada di Lampadang, Kabupaten Aceh Besar. Dan untuk itu juga kita sudah mengadakan audiensi dengan Bupati, Ketua DPRK Aceh Besar, dan insya Allah mereka semua mendukung secara penuh untuk pembangunan monumen ini. Dan untuk ini juga kita harus sambut baik semuanya. Mungkin ada kesalahan kita sedikit Ustadz atau Mami. Waktu saat NGO dulu berada di Aceh, kita tidak memprogramkan hal itu. Padahal dana begitu banyak di Aceh saat itu. Jadi ketika semua sudah kembali, semua sudah tidak ada lagi dana, maka kita sudah berapa kali untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Aceh dalam rangka pembangunan monumen, tapi belum juga terrealisasi. Insya Allah di kepemimpinan Bupati baru saat ini Pak Mawardi Ali beserta DPRK dan jajarannya bisa terrealisasi monumen yang akan kita dirikan di Lampadang. Saya rasa hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tengkunya nggak terlambat kan? Pokoknya nggak pegah pokoknya ada tsunami ada NGO Bandung. Tapi kan belum terlambat lagi kan? Ya. Masih bisa. Kita nggak pernah terlambat. Ya. Anton telat walaupun kok pajak KJU Anton telat. Jadi terima kasih kepada Ibu Susan dari Laskar Cunyadin Aceh Rayu ya, Aceh Besar. Hari haji kajian tanya Mbak Ketua panitia. Ya silakan Ibu Ketua untuk menjelaskan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini mohon maaf saya terlambat tadi, dari saya enggak tahu juga apa-apa yang sudah disampaikan. Alhamdulillah saya dipercayakan Mami untuk ketua panitia dalam rangka mengenang 111 tahun wafatnya Cut Nyak Dien. Memang kegiatan-kegiatan sudah banyak kita laksanakan dan juga sudah audiensi seperti sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan kami pengurus-pengurus Cut Nyak Dien baik di Aceh Besar maupun di Kota Banda Aceh. Alhamdulillah ini juga kami sampaikan bahwa kita akan dalam rangka mengenang 111 tahunnya Cut Nyak Dien wafatnya, kita juga mengadakan zikir yang kita laksanakan di desa kelahiran Cut Nyak Dien itu hari Selasa. Jadi kami mohon juga ini mungkin dari yang kita undang juga dari organisasi dan juga dari warga setempat, dan kami harapkan juga dari nantinya dari eksekutif maupun legislatif baik di Aceh Besar maupun Kota Banda Aceh provinsi juga bisa hadir untuk mengadakan zikir. Nah, memang kita di dalam mengenang 111 tahun Cut Nyak Dien kita mengadakan juga nanti muker dan ada seminar-seminar tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Ibu Rukayah Nur Naim, dan yang paling sangat kami harapkan adalah untuk berdirinya monumen Tugu Cut Nyak Dien di Desa Lampadang tadi. Nah, juga kami harapkan tadi juga mungkin sudah disampaikan bahwa kita akan rekomendasikan, kita harapkan bisa terrealisasi itu seperti tadi Tugu dan juga bahasa Aceh sehari dan juga pakaian Aceh, dan juga kita harapkan adanya di Hari Pahlawan Cut Nyak Dien itu setiap tahunnya mau diambil atau di hari lahirnya atau wafatnya Cut Nyak Dien tanggalnya itu, dan juga bahasa tadi ini bukan hanya untuk ANS tapi diharapkan juga untuk sekolah-sekolah di sekolah-sekolah, karena kalau menjadi gampung ya kagak bahasa Aceh, menjadi gampung kadang ada masalah memang bahasanya komunikasi tentang bahasa Aceh, tapi di kota-kota banyak mungkin kita bahasa Aceh banyak yang sudah lupa. Nah, karena sudah dengan bahasa Indonesia. Ini kita galakkan kembali supaya mudah-mudahan budaya kita bahasa Aceh baik gadah. Nah, baik gadah. Nah, belum kajaun
Jawa unang lain. Nah, ini yang kita harapkan. Mungkin itu yang di dalam rangka kita mengenang 111 tahun Cut Nyadin. Tapi yang sangat kami harapkan yaitu monumen tadi, monumen Tugu itu harus bisa terrealisasi. Memang alhamdulillah kami sudah mengaudensi ke Bupati Aceh Besar dan juga Ketua DPR Aceh Besar. Beliau sangat luar biasa menyambut, bahkan katanya kalau memang sudah masuk saya terima 100%, tidak dicoreng sedikit pun katanya. Alhamdulillah. Nah, untuk ini juga kita harapkan bukan hanya dari Aceh Besar tapi dari provinsi. Alhamdulillah Ibu Darwati juga sambut baik. Nah, nanti juga ini kita buat deklarasinya dari Belang Padan ke Langpadan. Nah, ini Langpadan. Ini kami harapkan nanti bisa terjadinya betul-betul deklarasi yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang kami harapkan. Untuk tanggal kita belum tahu pasti karena kita sesuaikan dengan jadwal Ibu Diah, Ibu PLT Gubernur. Nah, mungkin ini yang dari saya. Mungkin bisa ditambah lagi kalau ada kurang karena saya tadi udah terlambat, nggak tahu apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.